Selamat datang kembali di channel yang mengajak kita untuk tidak tergoda oleh pesugihan. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah ritual pesugihan yang tampaknya begitu memikat, namun sebenarnya sangat berbahaya. Susuk emas. Bagi mereka yang mendambakan kecantikan abadi, susuk emas seolah menjadi jawaban dari segala impian. Tapi, tahukah kalian bahwa kilauan emas yang terlihat sempurna itu bisa mengantar kita pada kehancuran? Kisah yang akan kita dengar hari ini adalah tentang seorang wanita yang hidupnya hancur karena pesugihan ini. Namanya Ratna, seorang sosialita yang awalnya sukses, cantik, dan dipuja banyak orang. Namun di balik itu semua, tersimpan rahasia kelam yang perlahan-lahan menghancurkan hidupnya. Sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini untuk like, subscribe, dan share cerita ini. Tinggalkan komentar juga dari daerah mana aja nih kalian berasal. Dan share ada cerita mistis apa aja di daerah kalian. Ratna tumbuh di keluarga yang sederhana. Sejak kecil, ia selalu merasa tidak puas dengan penampilannya. Di lingkungan sekolah, ia seringkali dibuli karena dianggap tidak menarik. Hal ini membuat Ratna tumbuh menjadi gadis yang minder, selalu merasa dirinya tidak cukup baik untuk bersaing dengan teman-temannya. Ketika remaja, Ratna mulai berambisi untuk memperbaiki penampilannya. Dia percaya bahwa kecantikan adalah kunci untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Setelah lulus dari sekolah, Ratna pindah ke kota besar untuk bekerja dan mencari peruntungan. Dengan bakat dan kerja kerasnya, Ratna mulai meniti karir di dunia bisnis dan hiburan. Perlahan-lahan, ia mendapatkan sedikit pengakuan. Tetapi rasa kurang percaya diri tentang penampilannya tetap menghantuinya. Di tengah kesuksesannya yang mulai berkembang, Ratna merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia merasa tidak cukup cantik untuk bersaing di dunia yang sangat kompetitif ini. Suatu hari, seorang teman lama yang kini telah menjadi bintang terkenal memperkenalkan Ratna kepada seorang dukun. Teman itu bercerita bahwa kecantikannya tidak semata-mata hasil perawatan biasa, melainkan karena ia memasang susu emas. Mendengar hal itu, Ratna pun mulai tergoda. Ia melihat bagaimana temannya yang dulu biasa-biasa saja, kini menjadi begitu mempesona. Selalu terlihat muda dan menarik perhatian dimanapun ia berada. Pada suatu malam yang mendebarkan, Ratna memutuskan untuk menemui dukun yang disebut temannya. Dukun itu tinggal di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sesampainya di sana, Ratna merasa sedikit takut dan ragu. Tetapi keinginannya untuk memiliki kecantikan abadi jauh lebih kuat daripada ketakutannya. Dukun tersebut adalah pria tua yang tampak berwibawa, namun sekaligus menyeramkan. Dengan suara berat, ia menjelaskan bahwa susu emas bukanlah hal yang bisa diambil begitu saja. Ratna harus berkomitmen dan siap menanggung segala risikonya. Namun, dukun itu juga menjanjikan bahwa dengan susu emas ini, Ratna akan mendapatkan kecantikan yang tak terkalahkan, keberuntungan, dan karir yang semakin melejit. Dengan segala bujuk rayu yang disampaikan oleh sang dukun, Ratna akhirnya setuju. Ia menjalani ritual pemasangan susu emas. Di ruangan yang gelap dengan asap kemenyan memenuhi udara, Ratna duduk di depan cermin besar. Dukun tersebut mulai membaca mantra-mantra aneh dan memasukkan susu emas itu ke dalam tubuh Ratna melalui bagian wajah dan lehernya.
Pada saat itu, Ratna merasakan sensasi dingin yang aneh, seolah ada kekuatan asing yang memasuki tubuhnya. Ketika ritual selesai, Ratna merasa berbeda. Ia melihat wajahnya di cermin, dan tiba-tiba saja wajah itu tampak lebih cerah, lebih hidup, dan lebih mempesona. Semua tampak begitu indah, dan Ratna merasa bahwa inilah awal dari segalanya. Benar saja, setelah ritual itu, hidup Ratna berubah drastis. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan kecantikannya. Wajahnya yang semula tampak biasa, kini memancarkan pesona luar biasa. Setiap ia melangkah, pandangan orang-orang tertuju padanya. Di dunia bisnis, ia mulai mendapatkan banyak klien dan tawaran pekerjaan. Popularitasnya melejit, dan di dunia sosialita, Ratna menjadi salah satu bintang yang paling dikagumi. Ratna menikmati masa-masa itu. Segala hal yang dulu ia impikan, pengakuan, kekayaan, dan status sosial, semua seolah tercapai dalam waktu singkat. Namun di balik senyuman dan kejayaannya, ada harga yang harus ia bayar. Pada malam-malam tertentu, ia mulai merasakan rasa sakit aneh di tubuhnya. Awalnya sakit itu datang seperti nyeri biasa, namun semakin lama semakin menyiksa. Tapi Ratna mengabaikan rasa sakit itu karena ia merasa semua yang didapatkannya sepadan. Hingga pada suatu malam, mimpi buruk pertama datang. Dalam tidurnya, Ratna mulai bermimpi buruk tentang sosok-sosok misterius yang mengejarnya, menuntut sesuatu darinya. Ia sering terbangun dengan keringat dingin dan napas tersenggal-senggal. Namun, yang paling menakutkan adalah setiap kali ia bercermin, ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan wajahnya. Terkadang, wajahnya tampak lebih tua, atau kulitnya terasa kering dan kasar. Meskipun saat orang lain melihatnya, semuanya tampak baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, mimpi buruk yang dialami Ratna semakin sering terjadi, dan rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi. Ratna mulai merasa cemas. Ia mencoba mencari bantuan dari dokter, tetapi tak ada yang bisa menemukan penyebab dari rasa sakitnya. Ratna mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Karir yang dulu cemerlang mulai merosot karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Orang-orang di sekitarnya mulai merasakan perbedaan dalam dirinya, meskipun mereka tak tahu apa yang terjadi. Ratna tahu bahwa ini ada hubungannya dengan susu emas yang ia pakai. Ia kembali menemui dukun tersebut untuk mencari solusi. Namun, kali ini jawaban sang dukun jauh lebih menakutkan. Dukun itu mengatakan bahwa kecantikan dan keberuntungan yang ia dapatkan tidak bisa dipertahankan selamanya tanpa konsekuensi. Untuk tetap mempertahankan susu tersebut, Ratna harus memberikan tumbal, bukan nyawa orang lain, melainkan sesuatu yang lebih dekat, kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya sendiri. Ratna merasa terperangkap. Ia sudah begitu jauh terjerumus dalam pesugihan ini, dan tak ada jalan keluar yang mudah. Rasa sakitnya semakin parah, dan setiap hari wajahnya terasa seperti ditarik ke bawah oleh beban yang tak terlihat. Ratna mulai kehilangan teman-temannya, keluarganya menjauh, dan orang-orang di sekitarnya mulai melihatnya sebagai seseorang yang aneh dan menakutkan. Pada puncaknya, Ratna menjadi sosok yang sama sekali berbeda dari wanita yang dulu dicintai dan dikagumi. Kecantikannya masih ada, tetapi di balik kecantikan itu tersembunyi rasa sakit yang tak tertahankan.
Ratna hidup dalam kesendirian, terkurung dalam penjara kecantikannya sendiri. Ia menyadari bahwa apa yang selama ini ia kejar hanyalah fata morgana. Sesuatu yang tampak indah dari kejauhan, tetapi menghancurkan ketika didekati. Di akhir kisahnya, Ratna mencoba mencabut susuk emas itu. Namun, seperti yang telah diperingatkan oleh dukun, pencabutan susuk tanpa ritual yang benar dapat membawa malapetaka. Ratna tak lagi peduli. Dalam usaha putus asanya untuk mengakhiri penderitaan, ia nekat mencoba mencabutnya sendiri. Ketika ia berhasil, rasa sakit yang ia alami tak terlukiskan. Ia terjatuh, dan beberapa hari kemudian ditemukan tak bernyawa di apartemennya. Itulah kisah tragis Ratna, seorang wanita yang tergoda oleh pesugihan susuk emas. Kecantikan yang ditawarkan dengan cara instan selalu membawa konsekuensi yang menghancurkan. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa pesugihan dalam bentuk apapun selalu membawa kehancuran. Jangan sampai kita tergiur oleh kilauan emas yang tampak indah di luar, tetapi sebenarnya membawa malapetaka di dalam. Pesan ini harus kita sebarkan agar tidak ada lagi yang terjebak dalam godaan pesugihan. Kita harus berhati-hati, karena apa yang tampak menarik dan menjanjikan seringkali menyembunyikan kegelapan yang akan menghancurkan hidup kita. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga kita bisa belajar dari kisah Ratna dan menjauhkan diri dari segala bentuk pesugihan. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menyampaikan kisah ini. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan jangan lupa katakan tidak pada pesugihan.